kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali menjadi sorotan besar di dunia sepak bola. Hasil ini tidak hanya mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu tim paling mengejutkan dalam kualifikasi, tetapi juga memicu kemarahan para fans dari Arab Saudi, Bahrain, dan China yang kini mulai khawatir tim mereka gagal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Grup C, yang sebelumnya diprediksi akan didominasi Jepang, Arab Saudi, dan China, kini menjadi arena persaingan sengit setelah Indonesia tampil mengejutkan dengan performa solid. Jepang, yang duduk nyaman di peringkat pertama, tampak aman melaju ke putaran berikutnya. Sementara itu, posisi kedua kini menjadi rebutan sengit antara Indonesia, Australia, Arab Saudi, dan China. Kemenangan Indonesia bikin Arab Saudi goyah. Dalam laga yang digebek, 2 gol Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand yang terus menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda berbakat. Keberhasilan ini tak hanya membawa 3 poin penting bagi Indonesia, tetapi juga membuat Arab Saudi terguncang. Fans Arab Saudi langsung bereaksi keras di media sosial, menyalahkan federasi sepak bola mereka atas hasil buruk tersebut. Kekalahan dari Indonesia dianggap memalukan, mengingat Arab Saudi sebelumnya diunggulkan untuk finish di posisi 2 besar grup. Bagaimana mungkin kita kalah dari Indonesia? Kita seharusnya menjadi salah satu tim unggulan di Asia. Sekarang peluang kita untuk lolos otomatis ke Piala Dunia semakin kecil, tulis salah satu fans di Twitter. Bahrain dan China ikut terseret dalam ketegangan. Tidak hanya Arab Saudi, fans Bahrain dan China juga mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Keduanya kini harus menghadapi kenyataan bahwa Indonesia menjadi pesaing serius di grup ini. China yang sebelumnya mengincar posisi kedua merasa semakin terancam setelah performa mengecewakan mereka dalam beberapa laga terakhir. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi membuat China turun ke posisi keempat di klasemen sementara dan mereka kini menghadapi tekanan besar untuk memenangkan pertandingan sisa. Indonesia benar-benar menjadi mimpi buruk bagi kami. Jika mereka terus bermain seperti ini, kita akan kehilangan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia, ujar seorang fans Cina di platform Weibo. Bahrain juga menghadapi situasi sulit. Sebagai salah satu tim yang dianggap kuda hitam di grup ini, mereka berada di bawah tekanan besar untuk mengalahkan Indonesia dalam pertemuan mereka berikutnya. Fans Bahrain tidak segan-segan mengkritik performa tim mereka, bahkan menyebut bahwa Indonesia kini layak dianggap sebagai salah satu tim terbaik di grup. Kami selalu meremehkan Indonesia, tetapi sekarang mereka membuktikan bahwa mereka adalah ancaman nyata. Tim kami harus berbenah, atau kami tidak akan pergi kemana-mana, ujar seorang pendukung Bahrain. Dari underdog menjadi pesaing serius. Penampilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menjadi cerita sukses yang tak terduga. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, Indonesia menunjukkan permainan disiplin dan penuh semangat yang membuat mereka mampu mengalahkan tim-tim besar di Asia. Kemenangan atas Arab Saudi menambah daftar prestasi Indonesia setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Australia dan memberikan perlawanan ketat kepada Jepang. Kini Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C bersaing ketat dengan Australia yang berada di posisi kedua. Jepang tetap dominan, Indonesia dan Australia bersaing ketat. Jepang seperti yang diprediksi masih menduduki posisi puncak klasemen dengan performa konsisten. Dengan skuad yang diisi pemain-pemain berpengalaman di liga-liga top Eropa, Jepang hampir pasti akan lolos ke putaran berikutnya. Namun persaingan untuk posisi kedua semakin memanas. Australia yang pernah meremehkan Indonesia kini merasa terancam oleh performa tim Garuda. Dengan jadwal pertandingan yang tersisa, kedua tim diperkirakan akan terus bersaing ketat hingga laga terakhir. Saya tidak menyangka Indonesia bisa berada di posisi ini. Mereka benar-benar tampil luar biasa. Jika kami tidak berhati-hati, mereka bisa merebut posisi kedua dari kami, kata Graham Arnold, pelatih timnas Australia dalam sebuah wawancara. Komentar para pengamat sepak bola. Para pengamat sepak bola Asia mulai memberikan perhatian khusus pada timnas Indonesia. Keberhasilan mereka mengalahkan Arab Saudi dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar di kualifikasi kali ini.
Indonesia menunjukkan bahwa mereka bukan hanya tim pelengkap di grup ini. Mereka bermain dengan strategi yang cerdas dan memanfaatkan semangat tinggi dari para pemain muda mereka. Dengan performa seperti ini, mereka layak bersaing di posisi 2 besar, ujar seorang analis sepak bola dari Jepang. Pengamat lainnya menyoroti peran besar Shin Tae-yong dalam mengubah mentalitas dan performa timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar. Tim ini bermain dengan percaya diri dan tidak takut menghadapi tim besar. Ini adalah era baru untuk sepak bola Indonesia, tambahnya. Reaksi supporter. Di sisi lain, supporter Indonesia merayakan kemenangan ini dengan penuh euforia. Media sosial dipenuhi dengan ucapan selamat dan dukungan untuk timnas Garuda. Banyak yang menyebut bahwa kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras tim dan dukungan luar biasa dari para supporter. Kami selalu percaya pada timnas. Mereka sudah membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi. Sekarang, mari kita dukung mereka untuk terus melangkah maju, tulis seorang supporter di Instagram. Tantangan selanjutnya untuk Indonesia, meski meraih kemenangan penting, perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Mereka harus menghadapi laga-laga sulit melawan Bahrain, Australia, dan Jepang di pertandingan berikutnya. Namun dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari supporter, Indonesia memiliki peluang besar untuk melanjutkan tren positif ini dan menjadi salah satu tim Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi tidak hanya mengukuhkan posisi mereka sebagai pesaing serius di grup C, tetapi juga memanaskan persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan Jepang yang aman di puncak klasemen, posisi kedua kini menjadi rebutan antara Australia, Indonesia, dan tim-tim lainnya. Kemarahan fans Arab Saudi, Bahrain, dan China mencerminkan tekanan besar yang kini mereka hadapi, sementara Indonesia terus melangkah maju dengan percaya diri. Apakah timnas Garuda mampu melanjutkan kisah sukses ini hingga akhir? Semua mata kini tertuju pada skuad Shin Tae-yong yang telah mengubah wajah sepak bola Indonesia di level internasional. Indonesia mulai TC untuk Piala AFF 2024 di Bali. Malaysia geram karena Indonesia turunkan skuad U22. Persiapan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 resmi dimulai dengan pemusatan latihan TEAT. Namun, keputusan mengejutkan datang dari PSSI yang memilih untuk menurunkan skuad U22 dalam turnamen ini. Langkah tersebut langsung memicu kemarahan di kalangan sepak bola Malaysia, dengan banyak pihak menganggap Indonesia meremehkan Harimau Malaya dan tim-tim kuat ASEAN lainnya. Piala AFF 2024 yang akan berlangsung akhir tahun ini diharapkan menjadi ajang pembuktian dominasi sepak bola regional. Namun keputusan Indonesia untuk tidak menurunkan tim seniornya memicu reaksi tajam dari para pengamat dan supporter lawan, terutama dari Malaysia, yang menganggap langkah ini sebagai bentuk meremehkan kompetisi dan rivalitas ASEAN. Indonesia fokus pada generasi muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa keputusan untuk mengirimkan skuad U22 adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memberikan pengalaman kompetitif kepada generasi muda Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan program persiapan menuju kualifikasi Olimpiade dan turnamen internasional lainnya. Turnamen ini adalah kesempatan bagi pemain muda kita untuk menunjukkan kemampuan mereka di level internasional. Kami percaya pada potensi generasi muda Indonesia, dan ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan mereka panggung, ujar Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong, yang saat ini masih fokus mempersiapkan tim senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, menyatakan keyakinannya bahwa tim U22 dapat memberikan performa terbaik di Piala AFF 2024. Kami ingin membangun tim yang kompetitif untuk masa depan. Turnamen ini menjadi bagian penting dari proses tersebut, kata Shin Tae-yong. Malaysia geram, ini meremehkan Harimau Malaya. Keputusan Indonesia ini tidak diterima dengan baik oleh Malaysia. Media olahraga dan pengamat sepak bola di negeri jiran ramai-ramai mengecam langkah Indonesia yang dianggap meremehkan kompetisi Piala AFF dan rivalitas tradisional antara Indonesia dan Malaysia. Legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Indonesia. Ini sangat tidak menghormati tim-tim, terutama Malaysia. Piala AFF adalah turnamen bergengsi di kawasan ini dan menurunkan skuad U22 adalah bentuk meremehkan lawan.
Apakah mereka pikir kami tidak cukup kuat? Ujar Safi dalam wawancara dengan salah satu media Malaysia. Supporter Malaysia yang dikenal sebagai Ultras Malaya juga mengungkapkan kemarahan mereka di media sosial. Banyak dari mereka menyebut bahwa langkah Indonesia ini menunjukkan kesombongan dan ketidakseriusan dalam menghadapi turnamen regional. Indonesia terlalu percaya diri. Jangan lupa, Piala AFF adalah kebanggaan ASEAN dan mereka tidak bisa begitu saja menganggap remeh kami, tulis seorang pengguna Twitter. Tidak hanya Malaysia, beberapa tim ASEAN lainnya seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina juga memberikan tanggapan terkait keputusan Indonesia. Pelatih Vietnam memberikan komentar diplomatis namun menyiratkan kritik terhadap langkah Indonesia. Setiap tim memiliki strateginya sendiri, namun menurunkan tim muda di turnamen sekelas Piala AFF adalah keputusan yang berisiko. Kami tetap akan menganggap mereka sebagai lawan yang serius, ujarnya. Sementara itu, pelatih Thailand menyebut bahwa langkah ini bisa menjadi keuntungan bagi tim-tim lainnya. Jika Indonesia berpikir tim mudanya cukup kuat, kami akan melihat sejauh mana mereka bisa melangkah. Namun, ini bisa menjadi celah bagi tim lain untuk memanfaatkan situasi. Di tengah kontroversi ini, mayoritas supporter Indonesia justru mendukung keputusan PSSI. Mereka percaya bahwa skuad U22 yang diperkuat oleh talenta-talenta muda memiliki kapasitas untuk bersaing dengan tim-tim senior ASEAN. Biarkan mereka bilang kita meremehkan. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa pemain muda kita tidak kalah hebat. Mereka akan membuktikan bahwa Indonesia layak menjadi yang terbaik di ASEAN, ujar seorang supporter di media sosial. Harapan besar pada tim U22. Dengan materi pemain muda yang memiliki pengalaman di SEA Games dan turnamen U23 Asia, Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk tampil kompetitif di Piala AFF 2024. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Ronaldo Kuate diharapkan bisa menjadi tulang punggung tim dan memberikan kejutan di turnamen tersebut. Ini bukan tentang meremehkan, tetapi tentang membangun fondasi masa depan. Kami percaya pada kualitas pemain muda kami, dan mereka akan membawa kejayaan untuk Indonesia. Buktian atau risiko? Piala AFF 2024 akan menjadi ujian besar bagi Indonesia, terutama untuk membuktikan bahwa keputusan menurunkan skuad U22 bukanlah kesalahan. Jika berhasil meraih hasil positif, langkah ini bisa menjadi pembuktian bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di level internasional. Namun, jika gagal, keputusan ini berpotensi menjadi bumerang bagi PSSI, mengingat tingginya ekspektasi publik terhadap performa timnas Indonesia di turnamen ini. Keputusan Indonesia untuk menurunkan skuad U22 di Piala AFF 2024 memicu kontroversi besar, terutama dari Malaysia yang merasa diremehkan. Meski begitu, langkah ini mencerminkan fokus Indonesia pada pembangunan jangka panjang dan memberikan pengalaman internasional kepada generasi muda. Apakah langkah ini akan membuahkan hasil positif atau justru membawa kekecewaan? Semua mata kini tertuju pada kiprah timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Satu hal yang pasti, skuad muda Garuda akan membawa semangat juang tinggi untuk membuktikan bahwa mereka layak menjadi kebanggaan bangsa.